Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal aditif ya. Sama ini penulis mau eco riding kecepatan berapa enaknya? Eco riding ini kecepatan berapa sih kalau metik ini? 55 aja ya. Cek gak terlalu menyiksa. Ya jadi gini, penulis ini apa ya, kaget gitu loh. Yang pertama 0-100-nya kok cukup baik. Yang kedua adalah konsumsi bahan bakar kok jadi irit gitu loh. Ini irit sekarang. Tadi itu sampai 39 km per liter. Padahal penulis tadi geber-geber. Biasanya ya geber-geber 1:36 ini, tapi kok 1:39. Ini sampai penulis berhenti-berhenti juga cuek ya. Lihat realnya gimana lah. Jadi angka 39 km per liter setelah geber-geber itu hasil yang sangat bagus menurut penulis. Ya tapi kalau sering-sering berhenti-berhenti kayak gini ya nggak ideal juga ya. Ya yang jelas penulis sekarang pingin coba apa beneran makin irit atau enggak. Penulis pakai eco riding sekarang bisa dapat berapa eco riding? Nggak bisa kecepatan 55, terlalu kencang. Tapi sekarang udah dapat 43 km per liter. Ya penulis penasaran karena ya ini kan soalnya penulis habis pakai aditif PRF turbo dan Klinos. Yang aditif PRF turbo ini penasaran juga karena hasilnya ya nggak langsung, tapi ada yang nunggu 1 kali full tank dihabisin, ada yang sampai 3 kali full tank baru kerasa efeknya. Penasaran kan kok bisa seperti itu. Dan satu lagi, iya lupa, satu lagi yang membuat penulis merasa agak heran itu karena kok rasanya fuel dilutionnya penyakitnya berhenti. Jadi fuel dilution itu terjadi ketika bensin nyampur ke oli. Banyak penyebabnya, tapi salah satu penyebabnya adalah karena ring piston itu nggak bisa rapat. Jadi ring piston lemah atau aus, atau dinding silindernya yang aus, sehingga bensin bisa masuk ke ruang bakar. Nah kalau kompresi kalau yang bocor-bocor ini ditambah, maka konsumsi bahan bakar akan jadi irit. Sorry kok lagi ngomong fuel dilution itu nggak konsen. Maksudnya kalau pas sudah ditambal, fuel dilutionnya akan sembuh, jadi minimal berkurang lah. Sorry ya penulis gak konsen. Ngaduh macet juga.
dapat 47,1 ya. Sekarang udah 47,1, itu udah bagus ya. Bagus lah, lebih bagus dari biasanya ya. Jadi maaf ya penulis tadi pikirannya agak kacau. Jadi ketika sela-sela piston dan silinder ini ketambal, maka fuel dilution akan berkurang, dan seiring dengan berkurangnya fuel dilution, konsumsi bahan bakar juga akan makin membaik. Jadi berkurang borosnya. Jadi ada dua hal yang terjadi ketika ketika celah antara piston dengan silinder itu ketambal. Yang satu fuel dilutionnya berkurang, jadi olinya nggak kecampuran bahan bakar. Yang berikutnya adalah apa jenenge, konsumsi bahan bakarnya juga makin membaik. Kadang juga diiringi dengan performa yang makin membaik juga. Dari sisi performa ini kayaknya masih nggak beda jauh dari sebelumnya. Kemarin nyatat 18 detik, 17,5 detik, sama 16,5 detik slipstreaming Ninja. Nah, karena nguji irit yang paling gampang ya penulis uji irit, dan melihat hasilnya ini kayaknya ini hasilnya baik ya. Jadi sekarang penulis kan pakai bensin Pertamax ya, tanpa aditif. Jadi nggak pakai aditif apa-apa sekarang, Pertamax tok wis. Oli masih belum ganti, masih oli Amsoil Signature. Nah, oli yang belum ganti ini loh, yang tadi mau menjelaskan lupa terus ya. Oli yang belum ganti ini loh yang bikin penulis penasaran juga. Oli ini kok sih awet, kok sih rasane masih tetap halus. Padahal biasanya kalau sudah umur-umur gini ya, walau sudah ditambahi minyak goreng, itu akan makin buruk olinya. Jadi suara mesin makin kasar. Tapi ya ini masih halus. Jadi sebuah kejutan lah ya. Berapa? Pokoknya tadi sekitar berapa? Mendekati 1200 lah wis. Ini kalau berhentinya sebentar, penulis nggak akan matikan mesin lah. Tapi kalau kelamaan ya anggap aja ada itunya ya. Kelamaan. Anggap aja mesinnya pakai start stop system ya. SSS. Stop bola wis. Stop start system lampu lah wis, apa wis jenenge Honda apa jenenge? Punya Yamaha apa namanya? Sama kan leading stop lah. Ini angkanya turun lagi karena kena macet ini. Ini jalannya ya kurang ideal juga ya, nggak bisa mulus gitu ya. Jaga kilometer per liternya berapa, tapi bisa dapat angka bagus ini lumayan loh ya. Jadi penulis penasaran ya, kan beberapa aditif itu efeknya kok butuh lama gitu ya, butuh
beberapa kali pakai gitu loh. Satu full tank belum cukup. Ini jalan segini irit bagus loh. Lihat bar-barnya yang sebelah kanan loh. Bar sebelah kanan itu instant mileage-nya. Kalau 6 ya berarti 60 km per liter. Kalau 5 ya 50 km per liter gitu lah. Kan berubah-berubah terus sesuai kecepatan. Kembali lagi, kenapa kok aditif sampai butuh beberapa hari, sampai butuh beberapa tangki, itu lebih dari 1 hari gitu. Karena ya kalau nambah tenaga harusnya ya langsung, nggak nunggu 1 full tank, 2 full tank, ada sampai 3 kali full tank baru kerasa enak tarikannya. Ada memang yang langsung merasakan dari aditif itu, tapi itu biasanya dari penambahan oktan kayak yang PRF turbo ya, itu kan banyak yang pakai itu yang dari bensin oktan rendah, dari mesinnya butuhnya Pertamax turbo tapi dia pakai Pertalite ya, pakai pakai PRF turbo. Tujuannya adalah untuk biar menghindari Pertamax turbo sehingga bisa pakai Pertalite. Berhenti lagi. Ini 43,8, nanti angkanya pasti meningkat lagi lah. Angka ini sudah termasuk angka bagus ya. Nah, apa jenenge? Penulis curiga ya, fungsi dari PRF turbo atau Klinos ini fungsinya bukan untuk merubah bahan bakar, bukan untuk membersihkan bahan bakar ya yang terutama. Karena walau ada demo-demo ya, demonya dibakar, terus demo mesin dinyalakan, terus debu-debu bisa hilang, cuma disapu depo tok aja hilang gitu ya, ada yang gitu ya. Tapi bukan itu yang terutama. Menurut penulis ya, penambahan tenaga dari Klinos, dari PRF turbo itu sumbernya dari nambal lubang ini. Jadi terutama bukan dari nambah oktan, bukan dari nambah kandungan energi, bukan dari membersihkan, bukan dari melumasi, tapi terutama dari nambalnya itu, nambal lubang-lubangnya itu. Karena nambah lubang itu makanya sampai berkuranglah fuel dilution. Jadi penulis ini termasuk salah ekspektasi juga ya, yang menyangka dengan pakai aditif PRF turbo atau Klinos itu bisa dapat penambahan tenaga. Enggak, ternyata. Baik PRF turbo atau Klinos itu sepertinya lebih cocok dibilang rekondisi. Jadi
Dia ini akan membuat pelapis-pelapis di piston, membuat lapisan di piston. Jadi misalnya antara gapnya ring piston itu ya, atas sama bawahnya ring piston itu kan ada gap. Nah nanti dari PRF turbonya atau klinosnya ini akan menambal itu sehingga kompresi akan meningkat. Terus ya dari dinding silinder dengan pistonnya juga akan melapisi. Tapi kalau yang untuk terakhir ini lemah ya modelnya ya, nggak akan bisa kuat. Mestinya yang bisa kuat itu adalah antara ring pistonnya dengan tepian dari dengan guratan dari yang ada di silinder itu. Penulis punya anggapan kayak gini karena ya itu hasil dari percobaan penulis. Pakai PRF turbo atau klinos itu efeknya mesti sama. Jadi ini ya, penulis tadi bisa sempat beberapa lama bertahan di 6 bar terus. Kalau 6 bar terus itu nanti pasti angka kilometer per liternya itu nambah terus ya. Ini kecepatan, iya kayaknya cocoknya jalan segini ya, banyak 50. Tadi sampai mana tadi? Yang bikin penulis curiga nambal antara klinos dan PRF turbo itu nambal adalah karena ini ya, kok masih kurang lambat ya, karena penulis waktu dipakai geber-geberan gitu tenaga berkurang, tapi pas habis dipakai diem itu tarikan jadi enak. Jadi hal itu pernah penulis rasakan, tapi dalam level yang lebih sedikit ya. Itu ketika pakai Shado Revitalizan. Jadi Shado Revitalizan itu kalau jalan pelan-pelan habis gini ya, terasa wis tarikannya enak, wapet banget kayak mesin itu. Jadi jalan di kecepatan segini itu merupakan kecepatan yang ideal untuk rekondisi pakai Shado Revitalizan. Jalan kecepatan segini atau dibiarkan idle gitu terasa enak. Ini kok makin lama makin lambat nih. Jadi Shado Revitalizan itu sepertinya melakukan rekondisi mesin ya. Rekondisi mesin ini membutuhkan RPM yang nggak terlalu tinggi dan kondisi mesin yang kalem. Nah sepertinya aditif baik yang PRF turbo ataupun yang yang klinos ini emang harus seperti itu, dibuat kalau di Shado Revitalizan lewat oli ya, kalau PRF turbo lewat bensinnya. Jadi bensin itu ngucur ke piston dan macam-macam ya.
Tapi dalam kondisi tertentu dia akan membentuk lapisan gitu loh. Sama seperti kayak di Eco Racing. Karena membentuk lapisan itu dia jadi membuat kompresi mesin meningkat. Dia bisa membuat kendaraan lebih irit. Jadi mungkin penambahan tenaga itu ya sumbernya dari situ, peningkatan kompresi. Ini loh, lihat sendiri ya. 48,4 ya. Tadi 48,5, turun sedikit 48,4. Itu angkanya. Jadi bisa dapat irit ini ya kayaknya kemungkinan karena pakai ya entah Klinos entah PRF turbo. Jadi dengan begitu pemakaian aditif PRF turbo atau Klinos itu yang benar bukan diuji pakai geber-geberan, enggak, tapi disamakan kayak waktu pakai sado gitu. Nyamakan pakai sado itu gimana caranya? Aerok. Nyamakan pakai sado itu adalah dengan dengan jalan kalem-kalem. Jalan kalem-kalem, jangan malah ngebut, nggak cocok itu. Jadi itu Aerok kayak wis begitu gak pede langsung lepas gas ya. Jadi waktu pakai Klinos atau PRF turbo itu jalan jangan kenceng-kenceng, tapi pelan-pelan aja, kalem-kalem gitu. Nanti PRF turbo sama Klinosnya itu akan melakukan rekondisi mesin. Jadi dia akan menghasilkan kerak yang akan membuat sela-selanya ring piston antara ring dan silinder itu terbentuk gitu loh. Entah itu lapisannya permanen atau bagaimana, tapi seperti itu triknya. Ini kenapa penulis 0-100 lagi ya, nguji performa ya. Uji iritnya sudah ya wis hasilnya 48,5 itu angka real itu ya. Jadi nggak pakai jalan terus tanpa halangan gitu, enggak. Berapa kali enak ya? Nah gitu aja wis ya. Penulis tadi ngeremnya salah ya, ngerem depannya kurang, terlalu banyak rem belakang. Agak mengayun jit tapi pelan karena ya rem belakangnya nggak terlalu banyak lah. Untuk membuktikan itu nanti penulis bakal melakukan terapi itu ya.
Enaknya yang mana? Yang Klinos atau yang PRF Turbo? Karena reaksi antara PRF Turbo dan Klinos beda. Bisa dilihat dari reaksinya terhadap air ya. Tuh, nah, wah, kelihatan nggak? Airnya langsung bereaksi dengan Klinosnya. Ini juga sama ya, cuma warnanya agak beda. Airnya jadi lebih mencar gitu ya. Reaksi terhadap air beda, jadi kandungannya jelas beda. Entah apa kandungan di PRF Turbo sehingga apa jenenge, membuat air itu memecah gitu loh. Gelembung air di dalamnya bensin itu memecah. Sementara itu yang apa? Yang Klinos enggak. Nanti kalau misalnya terbukti ya bahwa memang benar Klinos atau PRF Turbo, entah yang manapun yang duluan, itu apa? Bikin kompresi mesin meningkat, maka penulis nggak menganjurkan pakai keduanya secara berkepanjangan ya. Sekalian pakainya overdosis, tapi sekali tangki saja. Nanti dilihat berapa awet sih lapisan tersebut. Karena sekarang ini ya penulis habis pakai Pertamax berarti kan masih ada sisa dari pemakaian aditif tersebut. Masih ada efeknya lah. Kalau benar apa penulis akan rekomendasi gimana ya? Soalnya kalau sampai menimbulkan kerak sehingga apa piston bisa rapet, terus kompresi meningkat, itu ya bisa dibilang buruk, bisa dibilang baik. Baik kalau nggak berlebihan. Kalau berlebihan pasti jelek aspeknya. Bisa aja ring pistonnya nyantol atau gimana gitu ya. Mungkin disebut aman, tapi kan ya kita mana tahu lah ya. Untuk mengidentifikasi ya cairan yang mana, ya silakan lihat eksperimen penulis waktu nuangkan aditifnya itu ke bensin yang ada air, yang ada butiran airnya. Kelihatan bereaksi, baik yang PRF Turbo ataupun yang Klinosnya. Entah enaknya ini nanti riset aditif apa enggak ya. Saya penulis belum dapat penghasilan YouTube ya, wis nanti aja dulu ya. Kayaknya fokus penulis adalah fuel dilution motor penulis dulu. Kalau oli sudah nyetok sih, nyetok 4 macam. Ya wis lah, kayaknya gitu aja ya. Nanti penulis coba lagi lah. Apa bener dugaan penulis itu, karena ya sebelumnya pada waktu penulis nyoba pakai Klinos atau PRF Turbo, mesti di RPM menengah ke atas itu gak enak tarikannya. Ya nanti penulis mungkin ya terpaksa eco riding terus jalan 40-45 ya. Ya wis lah gitu aja, nanti dilihat beneran nggak. Soalnya kok aneh ya, namanya aditif ya, nambahnya nggak langsung tapi nunggu
1 tangki 2 tangki, wah lama itu ya. Nantilah penulis lihat. Ya wis lah gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.